Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali sebelum masa pandemi menerpa Indonesia, kami sekeluarga pernah berlibur ke satu tempat. Perjalanan ke tempat itu menuntut kami ada di dalam sebuah perahu kecil, bukan hal yang biasa bagi keluarga kami. Perjalanan berlangsung dengan tenang, tetapi di tengah perjalanan itu ombak mulai bergelora, bukan pemandangan yang biasa bagi orang kota seperti kami. Nampaknya nahkoda dan juga satu anak buah yang mengendarai perahu itu mengerti ketakutan kami. Kurang lebih mereka mengatakan seperti ini. Tenang saja Bapak Ibu, ini biasa kok di tempat ini. Jangan takut dengan air dan gelombang yang ada. Kami terdiam. Dan kemudian ia melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan kurang lebih bukan air yang di laut yang membuat perahu ini bisa tenggelam. Tetapi bahaya kalau air yang di laut itu sudah masuk ke perahu kita. Nah, ketika saya mendengar perkataan itu, saya melihat memang air sudah mulai masuk ke perahu kecil kami. Lalu anak buahnya segera mengeluarkan air itu dari perahu kami. Kalimat yang baik untuk diingat bukan Bapak Ibu, bukan air yang di laut yang menenggelamkan sebuah perahu, tetapi ketika air itu dibiarkan dan diizinkan untuk masuk ke dalam perahu, maka perahu itu akan karam. Begitu pula dengan kondisi kita saat ini. Bukan berita-berita buruk yang ada di sekitar kita yang bisa menenggelamkan hati dan perasaan kita. Tetapi ketika berita-berita buruk itu, kabar-kabar buruk yang bagian dari kenyataan yang harus kita hadapi itu, kita biarkan memasuki perahu pikiran dan perasaan kita. Lama-lama berita buruk itu memenuhi hati dan pikiran kita, dan kita tenggelam, karam di dalam ketidakberdayaan. Nah, bagaimana harus menjaga pikiran kita agar di tengah serbuan badai berita buruk itu, perahu pikiran dan perasaan kita tidak karam? Mari kita belajar dari pengalaman Daud ketika dia harus berhadapan dengan Goliat. Goliat kita tahu adalah raksasa yang begitu besar dari orang Filistin. Daud adalah penggembala domba yang masih sangat muda dan kecil. Tetapi bagaimana mungkin Daud itu kemudian punya keberanian untuk mengalahkan Goliat yang besar itu, yang ditakuti oleh seluruh orang Israel? Perhatikan apa yang kemudian Daud katakan ketika dia berhadapan dengan tantangan yang melampaui dirinya. Dia mengatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Jadi ketika Daud berhadapan dengan sebuah tantangan yang melampaui kekuatannya, ia ingat satu hal. Yaitu di dalam perjalanan kehidupannya, dia sudah pernah mengalahkan singa dan beruang, dan dia yakin itu bukan karena kekuatannya sendiri. Ia bisa mengalahkan singa atau beruang itu karena dia tahu Tuhan menyertainya dan Tuhan melatihnya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjaga perahu pikiran dan perasaan kita agar tidak diserbu dan dikalahkan oleh berita buruk itu? Yang pertama, selalulah ingat akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Apa yang membuat kita ada sebagaimana kita ada sekarang adalah hal yang perlu kita ingat. Kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang menopang kehidupan kita, kasih-Nya yang menyelamatkan hidup kita, pengorbanan Kristus yang membuat kita menjadi manusia yang baru, rahmat dan berkat yang selalu baru setiap pagi harus kita ingat. Dia akan membentengi, dia akan membendung perahu kehidupan kita dari serbuan berita buruk yang kemudian bisa membuat kita lemah dan tidak berdaya. Dan yang kedua, saudara-saudara, Daud mengatakan, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari para binatang itu, karena dia mencemooh barisan daripada Allah yang hidup.
Kita menjaga, kita membentengi perahu kehidupan kita dari serbuan berita buruk yang menenggelamkan kita dengan mengingat kasih dan pertolongan Tuhan di masa lalu, tetapi yang kedua juga dengan mengingat identitas kita di dalam Tuhan. Daud tadi mengatakan bahwa dia berani menghadapi orang Filistin yang tak bersunat itu. Dia tahu siapa lawannya. Dia tahu siapa dirinya, orang-orang bersunat, bagian dari orang-orang Israel yang hidup karena perjanjian Allah, yang hidup karena kemurahan hati Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi dia sadar identitas dirinya, dan kesadaran akan identitas diri ini memberikan dia keberanian. Dan kemudian dia akan berkata, aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, identitas kita. Apa yang telah Kristus lakukan untuk menjadikan kita manusia baru. Siapa kita di dalam Kristus? Bukankah di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang karena kasih karunia yang dinyatakan kepada kita? Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada satu kenyataan yang dipaparkan. Kita ini menang bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita ini lebih dari orang yang menang bukan karena kecakapan kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang karena Kristus. Kristus memberikan hidupnya sehingga kita menjadi manusia yang baru. Kita yang dulu seteru Allah, kemudian menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam identitas sebagai anak-anak Allah itulah, kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kristus pernah bersabda, tidak satupun burung jatuh di luar kehendak Bapamu yang di sorga. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ketika rasa takut itu mengancam kehidupan kita, ketika kita merasa tidak aman dan tidak nyaman, ada satu hal yang terus kita ingat. Kita hidup karena kasih kemurahan Kristus, Kristus yang berkuasa atas kehidupan dan kematian, dan identitas itu memberikan kita keberanian untuk menjalankan kehidupan. Kita tidak bisa menghindari berita buruk yang datang menerpa kehidupan kita. Sama seperti perahu, dia tidak bisa menghalangi air itu untuk ada di sekitarnya. Tetapi ketika air itu mulai masuk, kita bisa membuang air itu keluar. Dan untuk pikiran dan perasaan kita bisa mencegah berita buruk itu menguasai, mendominasi, menenggelamkan perahu kehidupan kita dengan dua hal. Yang pertama, bentengi diri kita dengan ingatan akan kasih kemurahan Tuhan di masa lalu. Dua, selalu ingat siapa diri kita, identitas kita berdasarkan apa yang Kristus telah perbuat. Dan di dalam Dia kita cakap menanggung segala perkara. Mari kita berdoa. Bentengi kami ya Tuhan dengan ingatan yang kuat tentang karya-Mu di masa lalu. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Dan juga bentengi kami ya Tuhan terus mengingat apa yang Kristus lakukan bagi kehidupan kami. Ia menebus, menyucikan kami dan memberkati setiap hari. Sehingga perahu kehidupan kami tidak karam karena begitu banyak berita buruk, bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi apa yang Kristus perbuat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.